Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Oktaviani Perdana, kelas C5 Manajemen dengan NPM 101200096. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Kalamullah. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz, yaitu ucapan, murakkab, yaitu tersusun, mufid, yaitu memberi faedah, dan bil wad'i, yaitu dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah turunnya Al-Quran atau yang sering disebut Nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja najala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah Nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan Nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW hingga dapat kita baca sekarang ini. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Quran berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Siapapun tidak akan dapat membuat padanan Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'zuhum li ba'zin zahir. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Mengimani Al-Quran menjadi hal wajib bagi seorang muslim. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yazidu fi anfusihim warozam mimma qazaita wa yusallimu taslim. Yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang artinya,
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mujizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mujizat yaitu ajaza yujizu izaz mujizun, yaitu lemah lawan dari kudrah, yaitu mampu. Kata mujizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mujizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Syarat-syarat mujizat. Menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contohnya, terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, atau sebaliknya. Tongkat jadi ular, memancarkan air dari jari-jari. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah seperti air jadi minyak. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang seperti Musailamah. Yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Ada 4 unsur mujizat, yaitu yang ke-1, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mujizat. Mujizat yang pertama yaitu mujizat hissi. Yang kedua, mujizat manawi. Aspek-aspek mujizat. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Yang keempat, aspek hukum.